Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Ahyar. NPM saya 24100101155. Saya dari kelas TI 4A reguler pagi Banjarbaru. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pada pemrograman berbasis objek atau PBO. Metode yang akan saya gunakan atau yang saya bahas ada 3, yaitu konstruktor, mutator, dan aksesor. Di video ini isinya saya menggunakan 2 kelas yang berbeda agar lebih mudah dipahami. Untuk penjelasan konstruktor saya menggunakan kelas laptop, sedangkan untuk penjelasan mutator dan aksesor saya menggunakan kelas mahasiswa. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, pertama-tama di sini terlebih dahulu kita buat kelasnya. Untuk kelas yang pertama di sini saya beri nama laptop. Dan seperti biasa kita hapus-hapus dulu bagian-bagian yang tidak diperlukan ini. Kemudian di sini terlebih dahulu kita akan membuat atribut. Di sini saya gunakan string untuk atribut merek dan prosesor. Lalu integer untuk atribut RAM. Lalu di sini kita akan membuat metode konstruktor. Lalu ada 2 bagian yang perlu kita ingat. Yang pertama yaitu nama harus sama dengan nama kelas. Lalu untuk yang kedua, tidak menggunakan return dan void. Lalu di sini kita ketikkan public. Lalu nama kelasnya di sini kita gunakan laptop karena nama kelas kita adalah laptop. Dalam kurung string merek LPT di sini maksudnya laptop ya. Lalu string prosesor LPT. Lalu int RAM LPT. Lalu selanjutnya di sini akan kita isikan merek sama dengan merek LPT. Lalu selanjutnya prosesor sama dengan prosesor LPT. Lalu selanjutnya ada RAM sama dengan RAM LPT. Lalu selanjutnya di sini kita ketikkan public void info tanda kurung. Ini berfungsi hanya untuk menampilkan tulisan saja. Selanjutnya sistem out print dalam kurung. Di sini kita tuliskan merek laptop. Ini tulis plus merek. Selanjutnya sistem out print dalam kurung lagi. Sini ditulis prosesor laptop. Di belakangnya tambah prosesor. Selanjutnya sistem out print lagi, tanda kurung lagi, lalu
sini tulis RAM-nya. Lalu tambahkan di sini GB ya untuk RAM. Itu hanya berfungsi untuk menampilkan tulisan. Selanjutnya kita akan membuat main kelasnya. Di sini saya beri nama laptop beraksi. Seperti biasa, hapus dulu yang bagian tidak penting ini. Tidak penting karena tidak akan kita gunakan. Lalu kita ketik di sini public static void lalu main tanda dalam kurung string args. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat objek. Di sini kita ketik dulu kelasnya yaitu laptop, lalu nama yang akan dibuat Asus sama dengan new laptop. Lalu setelah itu akan kita beri tanda kurung. Dalam tanda kurung ini kita ketikkan Asus. Selanjutnya prosesornya yaitu Intel Core i5. Lalu kita ketik RAM-nya. Lalu selanjutnya di sini saya memanggil metode info untuk menampilkan datanya. Jika sudah, di sini saya akan melakukan runningan pada main kelas ini. Dan ya di sini data berhasil ditampilkan atau dimunculkan seperti yang telah kita buat. Lalu selanjutnya di sini saya buat kelas mahasiswa untuk menjelaskan metode mutator dan aksesor. Seperti biasa dihapus dulu bagian-bagian ini. Lalu di sini seperti biasa membuat atribut dulu. Saya ketik di sini string, nama, dan npm. Lalu di sini integer untuk umur. Atribut ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Selanjutnya di sini saya membuat metode mutator. Untuk mutator pertama di sini saya ketikkan void set nama dalam kurung string nama. Lalu di sini saya ketik this titik nama sama dengan nama titik 2. Selanjutnya ketik lagi void set npm dalam kurung string npm, samakan seperti di atas. Nanti kita akan ketik juga this npm sama dengan npm titik 2. Lalu kita lanjutkan di sini void set umur dalam kurung integer umur, lalu di titik umur sama dengan umur titik 2. Metode-metode tersebut digunakan untuk mengisi data mahasiswa nantinya. Selanjutnya di sini kita akan membuat aksesor. Aksesor digunakan untuk mengambil nilai atribut agar bisa ditampilkan. Di sini kita ketik dulu string get nama. Lalu di sini kita ketik return nama
titik koma. Kita lakukan hal yang sama untuk NPM dan umur mahasiswa. Kita ketik string lagi, get NPM, return NPM titik koma. Selanjutnya integer umur, get umur, lalu return umur titik koma. Lalu selanjutnya jika sudah, kita akan membuat main kelasnya. Di sini saya akan memberi nama dengan mahasiswa beraksi. Kita hapuskan dulu bagian-bagian ini seperti sebelum-sebelumnya. Lalu di sini kita ketik public static void main dalam kurung string, lalu args. Di sini pertama kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Pertama kita ketikkan dulu di sini nama kelasnya yaitu mahasiswa, lalu nama objeknya mhsco sama dengan new mahasiswa. Setelah membuat objek, di sini saya lanjut untuk mengisi datanya. Yang pertama yaitu mhsco titik set nama, dalam kurung ada nama saya sendiri yaitu Muhammad Hilman Akhyar. Data selanjutnya yaitu mhsco titik set npm. Saya isi dengan NPM saya yaitu 24.110.155. Lalu data selanjutnya mhsco titik set umur. Saya isi dengan 20 saja di sini. Di sini sepertinya saya kurang menambahkan petik 2 pada bagian NPM karena di situ tipe datanya string. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan data dengan mengetikkan sistem out print dalam kurung pakai tanda petik, jangan lupa. Di sini saya ketik nama mahasiswa. Plus mhsco titik get nama. Selanjutnya sistem out print lagi dalam kurung tanda petik, lalu ketikkan npm. Maksudnya di sini npm mahasiswa, bukan npm-nya langsung. Plus mhsco titik get npm. Selanjutnya ketikkan lagi sistem out print. Tanda kurung ketik 2, lalu ketik umur mahasiswa. Di situ di sini plus mhsco get umur. Dan ya, jika sudah bisa kita lakukan runningan untuk membuktikan apakah berhasil atau tidak. Dan ya, di sini kita lihat berhasil dijalankan. Dari program ini dapat disimpulkan bahwa konstruktor digunakan untuk memberi nilai awal saat objek dibuat,
Mutator digunakan untuk mengisi atau mengubah data, dan aksesor digunakan untuk mengambil data. Ketiga metode ini sangat penting dalam pemrograman berbasis objek karena digunakan untuk mengatur data pada objek. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.